Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan Franky dan Ripley yang sedang berada di depan mural yang ada di pohon Adam. Franky bilang dia merasa takjub ketika melihat mural itu. Walau dia tidak bisa memahami dengan jelas maksud dari gambar-gambar tersebut, tapi dia yakin ada makna dan pesan yang mendalam. Seperti yang sudah Franky katakan dalam 2 chapter lalu, nanti dia akan mengajak Robin datang ke tempat itu. Sebab Ripley bilang mural itu dibuat dalam abad kekosongan. Dengan begitu, Franky tahu bahwa Robin pasti sangat tertarik. Setelah Franky puas memandangi mural itu, Ripley pun bilang kepada Franky untuk pergi ke tempat lain karena ada sesuatu yang tak kalah hebat yang ingin dia perlihatkan. Mereka berdua pun segera beranjak pergi dari sana. Setelah berjalan beberapa saat, mereka pun tiba di tempat tujuan. Ripley memperlihatkan sebuah pedang raksasa yang menancap di Pulau Elbaf. Seperti yang kita tahu, di Elbaf ada sebilah pedang dengan ukuran yang sangat luar biasa. Pedang itu pernah ditampilkan saat Elbaf diperlihatkan secara keseluruhan, yang mana ukurannya memang terbilang sangat masif. Berhubung Ripley dan Franky melihat dari dunia matahari, maka mereka tidak bisa melihat pedang itu secara utuh karena memang ukurannya terlalu besar. Franky takjub dengan ukuran pedang tersebut. Dia bilang ketika mereka mendekati Pulau Elbaf dengan kapal bajak laut Giant Warrior kemarin, samar-samar dia memang seperti melihat ada pedang besar. Namun awalnya dia kira itu hanya ilusi, tapi ternyata itu benar-benar pedang sungguhan. Franky pun bertanya makhluk macam apa yang bisa memakai pedang tersebut. Ripley menjawab sebenarnya tidak ada yang tahu pasti, tapi berdasarkan kepercayaan masyarakat, diyakini itu adalah pedang dari Dewa Matahari Nika dalam dunia pertama. Jika itu memang benar pedang milik sang Dewa Matahari, maka dia tak bisa membayangkan seberapa besar ukuran sang dewa itu. Sebab pedang tersebut saja memiliki ukuran ribuan kali lipat lebih besar dari para raksasa yang ada di sana. Jadi entah bagaimana besarnya ukuran dari sang Dewa Matahari yang bisa memakai pedang itu. Ripley lalu menambahkan, selain memakai pedang, sang Dewa Matahari juga memakai sebuah perisai. Konon dari cerita para tetua, dulu perisai Dewa Matahari ada juga di Pulau Elbaf, tapi perisai itu menghilang entah kemana pada masa lalu. Memang banyak yang mengira bahwa makna dari pedang dan perisai milik Joy Boy itu adalah sebuah perumpamaan, yaitu Luffy adalah Joy Boy, Zoro adalah pedangnya, dan Sanji adalah perisainya. Namun ternyata pedang dan perisai itu memang secara harfiah benar-benar ada. Pedang raksasa yang menancap di pohon Adam adalah pedang Joy Boy, sedangkan perisainya dulu pernah ada di Pulau Elbaf, namun kini menghilang entah kemana. Setelah itu, cerita beralih ke perpustakaan burung hantu. Setelah membaca lebih banyak bagian dari buku Harley, Robin tak henti-hentinya merasa sangat terkejut. Dia mendapatkan berbagai informasi baru yang sangat menarik dan juga unik. Walau memang banyak juga yang tidak bisa langsung dia pahami karena ditulis dalam kata-kata yang puitis dan membutuhkan waktu untuk menafsirkannya. Robin akan melanjutkan itu nanti, tapi dia berbicara dengan Shaw terlebih dahulu tentang berbagai hal penting. Salah satunya, mereka berbicara tentang One Piece yang masih sangat misterius. Menurut Robin, harta legendaris itu pasti ada kaitannya dengan perang yang akan terjadi pada dunia ketiga ini. Ketika One Piece disinggung, Shaw bilang keputusan bajak laut Topi Jerami datang ke Pulau Elbaf sudah sangat tepat. Robin pun bertanya apa maksud dari perkataan itu. Shaw pun menjawab sebab di Elbaf ada seseorang yang memegang salah satu rod poneglyph. Sang pemegang rod poneglyph terakhir itu adalah Skopper Gaban. Menurut Shaw, saat ini Gaban dikenal sebagai pria dengan bekas luka bakar atau dalam terjemahan lain sebagai pria dengan tanda api. Seperti yang admin bahas sebelumnya, di bagian dahi sebelah kanan Gaban sekarang memang ada sebuah bekas luka bakar dengan bentuk yang mirip dengan api. Rasanya juga sangat wajar bila Gaban menyimpan rod poneglyph terakhir karena dia adalah salah satu orang yang memahami betapa pentingnya benda itu, sehingga Gaban tahu benda itu tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Shaw bilang boleh dikatakan Gaban adalah pelindung jalan menuju One Piece, sebab tanpa mendapatkan rod poneglyph darinya, mustahil ada orang yang bisa mencapai Pulau Laugh-Tale. Robin pun bertanya, memangnya ada di mana Gaban sekarang? Robin masih belum tahu jika ternyata Gaban sudah bertemu dengan Luffy di Kastil Aurus saat ini. Shaw pun bilang kepada Robin bahwa Gaban tinggal di dunia matahari, sehingga tak sulit untuk mencarinya bila meminta bantuan dari para raksasa yang tahu rumah Gaban. Memang dia juga sering pergi ke dunia luar, tapi untuk sekarang, sepengetahuan Shaw, dia sedang berada di Pulau Elbaf.
Elbaf karena mereka bertemu beberapa waktu yang lalu. Ketika Sam membicarakan tentang Gaban yang merupakan pria dengan bekas luka bakar dan menyimpan rod poneglyph terakhir, cerita memperlihatkan rod poneglyph tersebut sedang berada di suatu tempat yang sangat aman. Setelah itu, cerita juga menampilkan kapal hitam yang sering Gaban pakai dalam waktu belakangan ini. Sebab seperti yang kita tahu, pria dengan bekas luka bakar memang selalu berlayar memakai kapal yang berwarna hitam. Kapal hitam yang diperlihatkan ini tampak berbeda dengan kapal bajak laut Roger yang bernama Oro Jackson. Gaban memang sengaja berlayar menggunakan kapal berwarna hitam agar tidak mudah dideteksi oleh pihak lain. Karena jika Gaban menggunakan kapal Oro Jackson, tentu pihak lain terutama Angkatan Laut akan langsung mengetahuinya. Untuk kapal Oro Jackson sendiri yang sudah lama tidak terpakai telah disimpan dengan aman di Pulau Elba. Kemudian muncul kilas balik saat Gaban mengambil rod poneglyph terakhir dari suatu tempat. Seperti yang kita tahu dari kilas balik Kozuki Oden dulu, rod poneglyph itu tadinya ada di Pulau Manusia Ikan, berdampingan dengan sebuah poneglyph biasa yang berwarna biru. Namun, ketika bajak laut Topi Jerami pergi ke sana beberapa waktu yang lalu, yang tersisa di sana hanya poneglyph biasa yang berwarna biru. Rod poneglyph yang berwarna merah yang ada di tempat itu sudah tidak ada lagi di sana. Itu karena dulu Gaban sempat mengambilnya. Pada saat itu, Gaban melakukannya secara diam-diam, dibantu oleh beberapa rekannya dari kru bajak laut Roger juga. Karena itulah, para manusia ikan tidak tahu tentang hal itu. Menariknya, dalam kilas balik ini, Gaban belum memiliki bekas luka bakar di dahinya, sehingga masih menjadi misteri kapan dan siapa sebenarnya orang yang melukai dahi Gaban dan memberikan bekas luka bakar itu. Kita tentu tahu bahwa Gaban adalah sosok yang sangat kuat, karena dia juga disebut sebagai tangan kiri Roger. Dulu juga dia sempat bertarung seimbang melawan Oden, maka tentu orang yang bisa memberinya luka bakar yang membekas seperti itu bukanlah orang sembarangan. Kembali ke masa sekarang ini, diperlihatkan kerajaan Kamabaka. Di sana Vega Panggabungan yang sedang berada di Witheria mencoba menghubungi Dragon melalui Dendin Mushi yang ada di tempat itu. Namun Koala di sana menjawab panggilan itu dan dia berkata bahwa Dragon sudah pergi untuk mengurus sesuatu. Dragon sedang dalam perjalanan menghadapi salah satu Gorosei yang bernama Garling Vigarland. Koala pun bilang dia akan menyambungkan panggilan itu ke Dendin Mushi milik Dragon. Setelah itu, Vega Panggabungan pun terhubung dengan Dendin Mushi Dragon. Pembicaraan mereka itu juga bisa didengar oleh para petinggi lain dalam pasukan revolusi, karena Koala sengaja membuat sambungan ini terhubung dengan semua Dendin Mushi pasukan revolusi. Untuk mengingatkan kembali, Vega Panggabungan merujuk kepada Shaka, Edison, Atlas, dan Pythagoras yang telah bergabung menjadi satu tubuh dengan 4 kesadaran. Vega Panggabungan itu berkata bahwa saat ini mereka sedang berada di pulau langit artifisial yang disebut sebagai Witheria. Mereka bertemu dengan ilmuwan hebat bernama Haredas untuk membahas sebuah proyek besar. Mereka juga berencana untuk mengajak beberapa ilmuwan lainnya dalam proyek tersebut. Namun tak lama lagi, mereka juga akan bertemu dengan Dragon karena ada sesuatu yang harus dilakukan. Dragon tahu tentang hal itu, tapi dia berkata bahwa saat ini dirinya sedang ada urusan sehingga pertemuan mereka harus ditunda lebih lama lagi. Di sini Dragon terlihat sangat percaya diri bisa menang dari Garling, sehingga dia berkata akan menemui Vega Panggabungan setelah mengalahkan Garling nanti. Kemudian mereka juga mulai membicarakan tentang kematian Vegapunk yang asli. Dragon bilang hal tersebut sangat disayangkan. Dragon pun sedikit mengenang pertemanan mereka di masa lalu. Namun Vegapunk gabungan menanggapi hal itu dengan santai. Mereka bilang kematian adalah kata yang tidak relevan untuk seorang Vegapunk selagi otak Vegapunk masih berfungsi di dalam Punk Record. Dragon tak mengerti sehingga dia meminta penjelasan lebih lanjut. Vegapunk gabungan pun menjelaskan bahwa mereka memiliki tubuh cloning dari Vegapunk yang asli. Tubuh itu kini sedang dibawa oleh Lilith ke Pulau Elba. Hal ini sama seperti yang telah diketahui dalam beberapa chapter yang lalu. Vegapunk gabungan pun bilang Lilith berencana untuk membangun laboratorium baru di Pulau Elba. Jika itu berhasil dan tubuh klon Vegapunk asli dibangkitkan, maka dia akan mendapatkan kesadaran dari otaknya di Punk Record, sehingga dengan kata lain, Vegapunk yang asli akan hidup lagi. Dragon dan para petinggi pasukan revolusi yang mendengar hal itu langsung menjadi terkejut. Lindbergh sebagai ilmuwan mereka bilang bahwa rupanya ilmu yang dia miliki belum seberapa jika dibandingkan dengan ilmu Vegapunk. Kemudian Dragon menanggapi soal rencana membangun laboratorium baru di Pulau Elba. Menurutnya, itu adalah ide yang sangat menarik. Vegapunk gabungan lalu berkata, Lilith juga berencana untuk memulihkan Kuma jika laboratorium itu sudah jadi. Dragon dan yang lain lagi-lagi merasa terkejut. Ivankov segera memotong pembicaraan dengan bertanya, apakah Kuma benar-benar bisa pulih kembali? Vegapunk gabungan pun berkata, kemungkinan itu tetap ada, jadi nanti mereka akan mencoba.
Kembali ke Pulau Elbaf, diperlihatkan pesta di desa barat. Di sana ada seorang utusan dari dunia surga yang datang menemui Jarul. Dia bilang ada bangsawan dunia surga yang ingin menemui Jarul untuk membicarakan sesuatu. Usop pun penasaran tentang dunia surga. Dia bilang pasti sangat menarik jika pergi ke tempat itu. Namun utusan dari kerajaan itu bilang orang luar tidak bisa datang sembarangan. Bahkan untuk para raksasa dari dunia matahari sekalipun harus mendapat izin dulu untuk datang ke sana. Brook yang juga mendengar itu bisa melihat kekecewaan di wajah Usop. Brook pun memanggil Usop, Sanji, dan Jinbei. Dia berbisik bagaimana jika mereka diam-diam menyusul ke dunia surga. Lagi pula, mereka adalah bajak laut, jadi tak perlu izin untuk berpetualang. Awalnya, Sanji menolak ide ini, tapi Brook berkata bahwa di sana pasti ada banyak bangsawan raksasa yang cantik. Sanji pun langsung bersemangat dan bersiap menyusup ke wilayah dunia surga Elba. Terakhir, cerita memperlihatkan bajak laut Akagami di suatu tempat di lautan. Di sana, Shanks mendapat panggilan Denden Mushi dari seorang informan di Pulau Hachinosu. Informan itu berkata, ada hal besar yang harus dia ceritakan. Belum diketahui hal besar apa yang dia maksud dari bajak laut Kurohige itu, tapi yang jelas, ekspresi Shanks langsung serius saat mendengarkannya. Hal besar itu pasti berkaitan dengan rencana besar bajak laut Kurohige. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1140. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.